Setelah memahami apa yang telah dijelaskan pada beberapa rating, tulis di depan, pastikan Anda sudah bisa menemukan ide, gagasan, atau pesan kalimat yang berstruktur lebih baik dan lebih benar. Masih berkisar pada pembicaraan tentang kalimat ini, kata kerja yang masih dalam satu rangkaian sebagai elemen predikat, maupun kata kerja yang berada di luar statusnya sebagai predikat tetapi yang masih dalam rangkaian satu klausa. Di dalam suatu aktivitas komunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis, sering kita harus mengungkapkan ide, gagasan, atau pesan yang mungkin saja sudah cukup dituangkan dengan satu buah klausa dengan predikat yang terdiri dari satu buah kata kerja saja. Namun demikian, sebagai pertimbangan komunikatif, kadang ide, gagasan, atau pesan tersebut ternyata harus dihitungkan dihitung dalam sebuah klausa dengan predikat yang mungkin sekali terbentuk satu rangkaian yang terdiri lebih dari satu kata kerja. Secara umum dapat saya katakan di sini bahwa bila dalam satu buah kalimat atau klausa terdapat beberapa buah kata kerja yang terangkai dengan predikat kalimat tersebut, maka terdapat pola atau aturan yang harus diikuti. Permasalahan demikian inilah yang secara praktis akan saya berikan lab patterns yang khusus dibahas di dalam guide. In detailed patterns, kebanyakan para siswa ataupun mahasiswa yang baru belajar menulis akan mengalami banyak kebuntutan mengenai bagaimana suatu ide, gagasan, atau pesan harus dijuangkan dalam satu kalimat bila di dalam kalimat tersebut harus diserahkan sejumlah kata kerja sekaligus. Dengan kata lain, mereka masih dibingungkan dengan permasalahan mengenai bagaimana sejumlah kata kerja harus dirangkai dan ditata di dalam satu kalimat. Beberapa patterns yang secara ringkas akan dibahas di dalam duet ini adalah sebagai berikut. Satu, formula pola. Secara praktis dan mendasar, jika di dalam sebuah kalimat terdapat beberapa kata kerja berurutan serangkai dengan kata kerja di bagian predikat, bentuk kata kerja yang mengikuti atau yang kedua akan menganut bentuk tuple. Jika Anda ingin memberitahu saya bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, Anda dapat menulisnya sebagai berikut. The government has decided to increase the price of foods. Di kalimat tersebut terdapat dua kata kerja yaitu decide dan increase. Maka kata kerja kedua harus berbentuk to verb. Perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Bentuk kata kerja utama akan selalu merujuk pada buah tense yang tepat sesuai dengan makna yang dituangkan. Sementara itu, kata kerja yang mengikuti secara berbentuk to verb. Pada teks berikut, beberapa kalimat menggunakan pola verb to verb untuk memperjelas pesan yang dituangkan. Perhatikan rangkaian kata kerja yang dicetak tebal. Tat, tat he had ordered him to find. Tat the liked very much, as it was too small for him. Teks berikut menceritakan kondisi kehidupan di negara kita beberapa puluh tahun yang lalu, ketika Indonesia baru saja meraih kemerdekaannya. A. Clause atau kalimat dengan pola kata kerja demikian jumlahnya relatif terbatas. Pada kalimat dengan pola ini, kata kerja kedua, kata ketiga. Kata kerja utama sering disebut causative verbs, yaitu kata kerja yang bermakna menyebabkan orang berbuat atau melakukan sesuatu hal. Contohnya yaitu, Pak Guru akan senantiasa menyuruh semua siswa untuk melakukan
yang terbaik selama studinya. Maka demikian ditulis, "Teacher usually help the students do their best during their school time." C. Masih pada pembicaraan kata kerja kuasatif, kita akan menggunakan kalimat dengan pola kata kerja demikian. Jika kata kerja utama yang berkedudukan sebagai predikat dalam kalimat yang kita buat atau pergunaan tersebut adalah have, make, dan get, maka kata kerja yang mengikuti bisa berbentuk kata kerja past participle. Secara praktis, dapat dirumuskan bahwa jika predikat dalam kalimat yang akan Anda buat adalah satu dari kata kerja berikut, have, make, dan get, Anda dapat menyertakan kata kerja past participle. Sebagai contoh, pemilik rumah menginginkan agar rumahnya dicat warna hijau di bagian dalam dan kuning di bagian luar. Hal demikian dapat diungkapkan, "The house owner would like to have his house painted green inside and yellow outside." D. Terdapat terdapat sejumlah kata kerja yang bisa digunakan sebagai predikat di dalam kalimat yang harus diikuti kata kerja berbentuk verb ing. Anda bisa menggunakan kalimat dengan struktur demikian ini bila kata kerja utama yang berkedudukan sebagai predikat adalah salah satu dari kata kerja berikut: "See, which, listen, hear, find, feel, catch, dan smile." Secara praktis, dapat saya katakan kepada Anda bahwa jika kata kerja utama di dalam kalimat adalah salah satu dari kata kerja tersebut di atas, maka kata kerja kedua atau yang mengikuti harus berbentuk kata verb ing yang bisa disebut present participle. Yang tiga, kata kerja kedua tersebut bermakna sedang, me, atau bar. Contohnya, selama waktu istirahat saat itu, Anda bisa mendengar tiga orang sedang memperbincangkan problema nasional. Hal demikian dapat Anda tulis, "I could hear people discussing the national problem during the break time." Yang keempat, terdapat kata kerja tertentu yang dapat diikuti oleh verb ing yang bermakna terus. Sebagai contoh, biaya hidup terus-menerus merangkak naik. Maka demikian dapat Anda tulis, "The cost of living keeps increasing." Yang kelima, terdapat kata kerja tertentu yang dapat diikuti oleh verb ing yang bermakna perlu di. Contohnya, beberapa pintu rusak, pintu-pintu itu perlu diperbaiki. Hal demikian dapat Anda tulis, "Some doors are broken, they need fixing." Seringkali kalimat yang akan Anda tulis tersertakan kata sifat pada bagian predikat yang harus diikuti oleh kata kerja. Jika memang demikian, kata kerja yang mengikuti adjektif tersebut harus berbentuk to verb. Secara praktis, dapat saya katakan bahwa setiap bentuk adjektif kemudian diikuti oleh kata kerja yang harus berbentuk to verb. Tentu saja kasus tersebut terdapat pengecualian. Contohnya adalah perlu untuk memprotes pemerintah daerah jika kita merasa dicurangi. Hal demikian dapat diungkapkan, "It's ne- ne- necessary to protest the local government whenever we feel being challenged." F. Kita kembali pada perbincangan mengenai elemen pada sebuah kalimat yang di dalamnya tercakup beberapa elemen utama, yaitu subjek, predikat, objek, dan adverb. Kata kerja transitif, verb yang ada pada bagian predikat akan senantiasa diikuti oleh kata benda sebagai objek. Jika Anda harus mengikutkan kata kerja sebagai objek dari kata kerja transitif di bagian predikat, maka kata kerja
tersebut harus berbentuk kata kerja Virground, yaitu berbentuk verb ing. Ada sejumlah kata kerja yang lazim diikuti oleh ground sebagai objeknya. Kata kerja tersebut antara lain like, stop, avoid, remember, deceive. Sementara kata kerja yang mengandung preposisi adalah think about, give up, run after. Contohnya, Anda ingin mengatakan bahwa selama ini Anda tidak suka merokok karena merokok bisa merusak kesehatan. Hal demikian dapat Anda tulis, I don't like smoking because I can ruin my health. G. Special pattern with special expression. Satu, terdapat sejumlah expression yang terhadapnya diberlakukan khusus atau anak kalimat dengan bentuk kata kerja dasar tanpa to aktif, yaitu be, verb 3. Kedua, baik subjek pada anak kalimat tersebut berbentuk jamak maupun tunggal. Kata kerja yang disertakan harus berbentuk tunggal. Beberapa spesial expressions yang sudah populer adalah berikut beberapa contoh kalimat menggunakan ekspresi. Merupakan hal yang penting bila setiap siswa menempuh ujian akhir. Hal demikian dapat Anda tulis, it is essential that each student take final exam. Yang kedua, merupakan hal yang penting bahwa setiap anggota dewan lulus dari bangku kuliah. Hal demikian dapat Anda tulis, it's important that each member of the council graduate from college of any. Dan berikut juga contoh yang lainnya. Sekian, terima kasih.